Oke, bisa kita mulai ya. Masih terdengar suara saya? Jelas, Pak. Ya. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, di layar tampak nggak udah slide-nya? Tampak, Pak. Tampak, Pak. Ya. Tampak, Pak. Are you sure about that? Nah, sambil menunggu Bapak, masih semangat kan semuanya? Ya, masih, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ini dia keluar dulu. Ya, Pak. Baik, Kak. A few moments later. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat datang dan selamat ya kepada seluruh peserta inhalasi ya. Seluruh peserta inhalasi, khususnya dalam hal ini kegiatan champion training ya. Dan juga kepada panitia kegiatan. Oke. Baik, saya akan memulai bagian materi saya yang diberikan oleh panitia. Oke. Masih terdengar suara saya dengan baik ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke. Nah, ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk memberikan sedikit sharing ya terkait dengan kuliah dan juga kerja. Nah, jadi ini adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan dulu waktu masih menjadi mahasiswa ya. Oke, jadi materi yang diberikan ini yang diamanahkan adalah terkait dengan kuliah versus kerja. Nah, di sini saya awali dengan narasi bahwa kuliah versus kerja ini bukan untuk dibandingkan dan juga dipertandingkan gitu ya. Namun salah satu bagian dari episode kehidupan. Jadi kuliah, kemudian kerja, nah itu adalah salah satu saja dari bagian episode kehidupan yang memang harus kita jalani. Nah, yang pasti ya ini tidak semua orang ya, tidak semua siswa SMA seberuntung kalian. Nah, bisa merasakan ya, menikmati dan menjalani kehidupan kuliah. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang menginginkan untuk menjalani kehidupan di bangku kuliah. Kegiatan proses pendidikan di bangku kuliah. Namun tidak semuanya seberuntung kalian. Dengan berbagai macam alasan ya. Entah itu ekonomi, entah itu mereka tidak lulus dalam seleksi ataupun tes-tes untuk masuk perguruan tinggi. Dan juga lebih khusus mungkin mereka tidak seberuntung kalian yang mempunyai cita-cita untuk masuk ke fakultas kedokteran di jurusan farmasi. Maka kalian semuanya yang sudah berada di sini hampir 1 tahun ya, mau masuk ke semester ketiga. Nah, ini adalah sedikit renungan untuk kita bersama dan juga gambaran terkait dengan kuliah dan kerja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kali ini saya diberikan beberapa subtopik ya. Yang pertama terkait dengan prospek kerja lulusan farmasi. Nah, agar kalian punya gambaran ya, punya semangat, punya motivasi, maka kita awali dengan bagaimana sih prospek kerja lulusan farmasi. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kalian untuk semakin semangat dalam menjalani perkuliahan dan menjalani proses demi proses yang tentunya proses itu tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin untuk dilewati. Buktinya sudah banyak kakak-kakak
senior ya, sudah menjalani proses kuliah dan mereka sukses di bidangnya masing-masing. Oke, kita awali dari sini bahwa ada perubahan paradigma ya antara kehidupan profesi, khususnya profesi farmasis ya, yang awalnya dulu product oriented ya, di mana seorang farmasis itu memproduksi dan memasok obat. Kemudian mengalami perkembangan cepat dan kompleks ya. Nah, terutama juga terkait dengan ketidakpatuhan pasien. Nah, sehingga terdapat tuntutan dalam peningkatan kesehatan ini yang membuat profesi farmasis atau apoteker berubah orientasi dari product oriented menjadi patient oriented. Sehingga kita ada mengenal istilah asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care. Nah, untuk menjalani perubahan paradigma patient oriented ini, maka perlu keterampilan dan sikap untuk menjalankan fungsi sebagai tim pelayanan kesehatan ya. Di sini ditanda kutip tim pelayanan kesehatan. Artinya kita bekerja bersama dengan tenaga kesehatan yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, walaupun kita masing-masing profesi memiliki hak dan wewenang masing-masing profesi. Oke. Nah, ini berdasarkan handbook ya on developing pharmacy practice, focus on patient care edisi pertama. Nah, ini ada yang disebut dengan STAR ya, STAR farmasis nanti. STAR Plus-nya ada STAR farmasis yang mungkin kalian kenal dengan 7 Star, 7 Star Plus, X Star, dan sekarang mungkin juga disebut dengan 9 Star ya. Nah, itu adalah bintang farmasis ya. Plusnya di sini adalah researcher. Dan ada plus yang kedua ya. Plus yang kedua itu apa? Nanti kita lihat. Nah, di sini ada peran apoteker yang disimpulkan dalam konsep yang disusun oleh WHO ya, dan International Pharmaceutical Federation atau IPF, maka disebutlah 1997 itu dengan 7 Star Pharmacies. Nah, kemudian berkembang menjadi 7 Star Plus ya. Ada plusnya yaitu researcher. Kemudian berkembang kembali menjadi 7 plus plus lah gitu ya, atau X Star Plus gitu ya. Jadi totalnya ada 9 bintang sekarang. Nah, apa saja itu? Nanti akan kita lihat. Oke. Nah, dalam perkembangannya, apoteker ini kan mengembangkan kemampuannya untuk dapat lebih meningkatkan perannya dalam pelayanan kefarmasian. Maka WHO tadi memberikan bintang nih kepada farmasis. Nah, bintang kehormatan internasional terkait dengan kompetensi farmasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Star ini, Star Farmasis? Ini adalah istilah ya, istilah yang diungkapkan WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis dalam pelayanan kesehatan. Jadi peran seorang farmasis. Nah, bahkan farmasis ini memiliki bintang ya yang lebih banyak dari profesi dokter dalam skala internasional ya. Kalau dulu ketika farmasis ada 7 bintang plus, nah profesi dokter 5 star ya, jadi 5 bintang. Jadi dalam dunia internasional profesi farmasis itu mendapatkan penghargaan bintang kehormatan internasional yang cukup banyak ini, yang menjadi tantangan kita bersama ya. Nah, dimana kalau kalian melihat lambang yang ada di HMF, itu dulu pada awalnya juga ada bintang-bintang ya di logonya. Ada 7 bintang, itu filosofinya dulu adalah 8 bintang ya, 7 Star Plus. Nah, mungkin sekarang karena sudah 9 stars, bisa jadi di logo HMF kalian sudah ada 9 bintangnya. Nanti coba dilihat aja ya. Ya, apa saja sih sebenarnya 9 bintang kehormatan yang diberikan oleh WHO dan International Pharmaceutical Federation itu? Nah, yang pertama adalah caregiver. Nah, caregiver, jadi memberikan pelayanan gitu ya. Kemudian communicator, jadi komunikasi. Nah, kemudian decision maker, pengambil keputusan. Teacher, menjadi seorang guru. Nah, kemudian lifelong learner, jadi pembelajar sepanjang hidup, sepanjang hayat. Walaupun sudah selesai nanti masa pendidikan, terus untuk mengupgrade ilmu pengetahuan ya, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, kemudian leader, menjadi seorang pemimpin, tapi juga bisa menjadi manajer.
Nah, manajer itu bisa berkomunikasi dengan atasannya, juga bisa berinteraksi dengan bawahannya. Jadi begitu banyak bintang-bintang yang diberikan kepada profesi farmasis ini, bukan hanya sekedar hiasan belaka, tapi ini adalah suatu tantangan yang harus kita capai. Inilah kompetensi yang harus kita miliki agar menjadi seorang farmasis yang profesional. Nah, plusnya apa? Plus yang pertama itu dulu ketika dia masih 7 star plus yang pertama researcher, seorang peneliti. Ternyata seorang farmasis juga punya kompetensi sebagai seorang peneliti. Nah, ini misalnya bisa digunakan oleh profesi akademisi ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ada plus lagi yang ditambahkan, yaitu ya, sehingga menjadi 9 bintangnya. Apa itu? Yang ke-9, entrepreneur. Nah, maka ini adalah gambaran sekaligus kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan, sekaligus ini adalah bekal yang harus dimiliki oleh seorang profesional farmasis ya, untuk nanti mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Entrepreneur. Nah, di situ. Itu mungkin sudah ada dibahas di kegiatan HMF ya, dalam seminar-seminar entrepreneur sebelumnya, dalam seminar kewirausahaan. Nah, itu bagian ya, salah satu dari bintang dari 9 bintang kehormatan profesi farmasis. Oke. Nah, ini adalah peran farmasis yang kita kenal dengan 9 stars ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini profesi farmasi di masa mendatang. Nah, jadi misi dari profesi farmasis ini adalah tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah kata kunci, dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaannya sekarang, seberapa dibutuhkan profesi kita oleh masyarakat? Nah, ini menjadi tantangan. Maka profesi kita, profesi farmasis harus bisa diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan kata lain, masyarakat memerlukan profesi kita, dengan sendirinya profesi kita ya akan bangkit gitu ya. Nah, kemudian, nah ini profesi kita ini, apoteker adalah ahli dalam terapi obat. Maka ini yang menjadi tantangan, kompetensi kita untuk menjadi seorang yang dikatakan ahli dalam terapi obat, maka kita harus persiapkan mulai dari sekarang. Gitu ya. Dari kita masih menginjak di bangku kuliah. Nah, kemudian kita juga bisa memanajemen, berkoordinasi ya. Kemudian memberikan pengaturan terencana ya terkait dengan pengobatan kepada pasien. Nah, yang pada intinya nanti pasien mendapatkan pengobatan yang rasional. Nah, ini profesi farmasi di masa mendatang. Nah, maka apoteker itu dikenal sebagai ahli kesehatan yang selalu siap. Nah, kata kuncinya tadi, ketika kita merasa dibutuhkan oleh masyarakat, maka konsekuensi logis yang harus kita terima adalah maka kita selalu siap. Mungkin profesi lain ada yang on call ya, malam-malam ditelepon dan mereka siap untuk datang melayani dan sebagainya. Maka ini menjadi tantangan juga profesi farmasis. Ketika diperlukan, maka kita memang harus selalu siap bertanggung jawab ya bagi pengembangan suatu fungsi pengobatan. Nah, apa tujuannya? Hasil pengobatan itu ya positif ya terkait dengan penggunaan obat, khususnya adalah penggunaan obat yang rasional, obat yang efektif ya, kemudian sesuai dengan kondisi pasien dan juga sesuai dalam hal biaya dan sebagainya ya. Nah, ini tantangan. Nah, terkait dengan peluang-peluang pekerjaan, prospek pekerjaan farmasis. Nah, ini diambil dari referensi ini ya. Nah, ini nanti saya tunjukkan juga ketika yang di Indonesia ya. Nah, peluang pekerjaan farmasis ya, maka yang hijau ini kita lihat sebagian besar memang di community farmasi. Jadi farmasi komunitas, farmasi yang ada di pelayanan komunitas seperti di apotek. Dan kenyataannya di tempat kita pun demikian. Jadi farmasi yang bekerja di sarana pelayanan komunitas seperti apotek memang lebih cenderung dominan. Nah, sekian persen yang warna hijau bisa kita lihat. Kemudian di bawahnya ya yang warna peach itu ada hospital atau clinical pharmacist. Jadi farmasi klinis atau farmasis yang bekerja di rumah sakit.
Nah, kemudian ada yang warna coklat, ya. Ini searah jarum jam ini yang agak kecil ya. Nah, ini ada education and research in university. Jadi mungkin ini adalah sebagian kecil farmasis yang bekerja di sarana pendidikan ya, di institusi pendidikan, di universitas atau sebagai akademisi. Nah, kemudian di atasnya lagi yang warna pink ya, ada manufacturer atau marketer. Jadi di sarana produksi, di industri, baik itu memproduksi ataupun juga sebagai marketing. Nah, kemudian selanjutnya yang warna biru ini ada drug distributor. Jadi distribusi obat. Ya, kalau dalam pekerjaan kefarmasian mungkin kita kenal dengan PBF, pedagang besar farmasi. Nah, selanjutnya yang warna krem ya, 6 sekian %. Nah, hygiene administration or health and hygiene service. Jadi terkait dengan pelayanan kesehatan atau pelayanan hygiene ya. Nah, kemudian dan lain-lain. Jadi banyak juga di profesi-profesi yang lain ya, di tempat-tempat yang lain. Nah, ini gambaran kira-kira peluang kerja, prospek kerja farmasis ya, lulusan farmasi. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau di Indonesia ya, kurang lebih. Maka kita lihat di sini dominan ya juga cukup banyak nih di apotek ya. Kemudian di industri. Nah, kemudian ada juga yang bekerja di dinas kesehatan atau departemen kesehatan di kementerian ya. Ada juga yang bekerja di lab klinik. Ada juga yang bekerja di BPOM, TNI Polri, kemudian badan penelitian ya. Kemudian ada di sekolah mengajar ya, baik itu di SMK ataupun di D3 ataupun dosen di universitas atau perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, ini adalah prospek kerja lulusan farmasi. Kemudian prospek kerja ini nanti tidak hanya di seputar sini, nanti ada satu prospek yang harus kita kembangkan yang terkait dengan bintang kita yang ke-9 tadi, entrepreneur. Nah, itu penting. Nah, kalau di sini ya mungkin kita yang mencari kerja, tapi dalam entrepreneur harus kita bangun. Kenapa? Karena jumlah lulusan farmasi semakin banyak, lapangan pekerjaan pertumbuhannya tidak sepesat dengan jumlah lulusan. Maka itu yang menjadi tantangan. Maka kita yang harus menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, maka itu yang harus kita manfaatkan. Ada bintang yang ke-9 entrepreneur. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berarti kurang lebih karir profesi farmasis itu ya ada pelayanan di masyarakat, di komunitas atau farmasi komunitas ya, di farmasi rumah sakit, hospital practice atau farmasi klinis ya. Kemudian pedagang besar farmasi atau PBF atau tadi yang disebut dengan distribusi. Nah, kemudian industri farmasi, pharmaceutical companies, baik itu manufacturing ya, memproduksi ataupun marketing. Nah, pemasaran. Kemudian pelayanan farmasi di pemerintahan. Jadi public service practice bisa di dinas kesehatan, ya bisa di instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan di pusat ataupun balai besar POM yang ada di provinsi ya. Nah, kemudian pendidikan farmasi atau ilmuwan sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai peneliti. Nah, kemudian bisa juga mengatur apotek yang paling banyak ya, dominan, managed care pharmacist. Jadi mengelola apotek, entah itu sebagai manajernya atau sebagai apoteker pengelolanya atau sebagai ownernya dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah 3 pilar yang penting ya. Ini saya dapatkan ketika adanya koordinasi IAI ya yang dilaksanakan di sini ya. Ada beberapa pengurus daerah di beberapa provinsi. Nah, di bidang Hirfas himpunan farmasi komunitas ya, di bidang apotik mereka merumuskan ada 3 warna, 3 pilar yang penting seorang farmasis yang harus kita kembangkan. Nah, mungkin kalau kita dalam perkuliahan kita fokus ke hard skill, pharma klinik, hard skill ya, kemampuan yang kita miliki sebagai seorang farmasis yang kita dapatkan di bangku kuliah. Namun ternyata ada pilar yang kedua yang penting, soft skill yang harus kita punya, yaitu farma sosial. Nah, farma sosial gitu ya.
Nah, kemudian ada lagi aspek yang ketiga, pilar yang ketiga yang sesuai dengan bintang kita yang 9 yang kita harus tekankan tadi, bahwa ini menjadi tantangan, peluang kerja perkembangannya itu tidak sepesat jumlah lulusan, maka kita harus punya kewirausahaan yang kita kenal dengan pharmapreneur. Nah, pharmapreneur. Maka coba kita lihat dari ketiga pilar, 3 warna ini. Nah, ini adalah diagram kombinasi dari farmasi ya. Kita akan menjadi seorang profesional farmasi yang excellent kalau ya kita memiliki ketiga pilar ini. Jadi kita punya farmaklinik sehingga kita bisa melayani pasien dengan ilmu yang terbaik. Nah, tapi kita juga punya farmasosial. Kita memiliki rasa empati kepada masyarakat. Sehingga kita tidak hanya bekerja seperti robot profesional, tapi kita juga memiliki rasa kekeluargaan. Nah, kita bisa memiliki empati. Nah, kemudian yang ketiga, pharmapreneur. Nah, ketika ketiga-tiganya kita miliki, maka kita akan menjadi farmasis yang excellent. Namun ketika salah satunya hilang, maka kita akan menjadi pharma yang ada di bawahnya. Misalnya, ketika farmaklinik hilang, kita hanya memiliki farmasosial dan pharmapreneur. Ya, maka kita menjadi seorang farmasis trading. Jadi kita hanya jualan. Apa bedanya dengan profesi lain yang tidak kuliah di farmasi? Semua juga bisa jualan. Punya jiwa entrepreneur, punya jiwa sosial, tapi tidak memiliki keilmuan farmaklinik, maka dia pharma trading. Tentunya kita tidak ingin hanya menjadi pharma trading. Nah, kemudian kita bisa menjadi pharma frozen, beku, kaku gitu ya. Ketika kita punya farmaklinik, tapi kita tidak punya farmasosial, walaupun kita punya pharmapreneur. Nah, ketika farmasosialnya hilang dari diri seorang farmasis, maka kita menjadi seorang pharma yang frozen, beku, kaku gitu ya, tidak punya rasa empati gitu. Nah, kemudian ketika kita punya farmaklinik, punya farmasosial, tapi tidak punya pharmapreneur, ya, maka kita menjadi seorang farmasis yang frustasi. Kenapa frustasi? Ya, karena untuk menjalankan praktek kefarmasian kita tidak hanya dalam aspek pelayanan, tapi ada 2 sisi dalam profesi farmasis. Ada aspek bisnisnya, ya, aspek usaha bisnis. Maka harus seimbang, karena untuk menjalankan profesi farmasis juga didukung dengan pharmapreneur-nya, agar tidak menjadi pharma frustration ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah peran apoteker di pelayanan kefarmasian era universal coverage. Universal coverage ini seperti BPJS yang secara umum lah, kalau jaminan kesehatan yang umum ya. Nah, jadi dijamin oleh universal gitu. Terbagi menjadi 2 bagian besar paling tidak. Jadi ada apoteker yang bekerja di sarana pelayanan, ada juga apoteker yang bekerja praktek mandiri. Nah, untuk apoteker yang bekerja di vaskes primer seperti puskesmas ya, kemudian sekunder, tersier ya. Nah, apoteker harus bergabung dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam satu healthcare team. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya adalah tim. Mungkin materi kalian tadi sebelumnya teamwork ya. Nah, itu memang sangat diperlukan. Karena kita tidak bisa bekerja hanya sendirian. Nah, di dalam konsep kapitasi ini, dalam universal coverage ini, maka perlu dipahami tidak ada fee for service. Jadi tidak ada fee untuk personal. Namun kita itu mendapatkan pendapatan yang optimal ketika kita itu bekerja dalam tim. Jadi kita harus bekerja teamwork secara efektif, efisien. Jadi gambarannya adalah profesi farmasis, profesi dokter, perawat dan sebagainya itu bekerja sama dalam tim, gitu ya. Kemudian untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, maka disitulah paradigma kedepannya baru kita akan mendapatkan penghargaan dan pendapatan yang mumpuni gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan pendapatan ketika kita berada dalam health team, jadi bekerja dalam tim gitu. Kemudian ada juga nih kedepannya
apoteker yang praktik mandiri. Nah, mereka ini akan mendapatkan pendapatan melalui fee for service. Jadi mereka akan mendapatkan fee ketika mereka memberikan pelayanan. Jadi jasa profesional, gitu ya. Maka mereka itu digaji karena profesionalnya, gitu. Nah, jadi ada fee for service. Jadi melalui pengembangan jasa, misalnya manajemen penyakit, preventif, lifestyle. Nah, jadi paradigma farmasis ke depannya itu tidak hanya seperti menerima resep, kemudian kita layani, kita berikan obatnya, tidak sebatas itu. Tapi kita juga membantu dalam melakukan manajemen penyakit, mencegah penyakit gaya hidup. Misalnya merokok ya, mengurangi berat badan, diet dan sebagainya. Jadi ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang menjadi nilai tambah kita ke depannya yang harus kita kuasai juga. Nah, jadi dengan diterapkannya universal coverage ini, ya secara alamiah penerimaan resep dokter itu akan terus menurun. Kenapa? Nanti ketika di negara-negara maju, justru paradigma yang dibangun itu bukan paradigma sakit. Datang ke sarana pelayanan kesehatan bukan hanya ketika sakit, tapi justru ketika mereka sehat, mereka datang ke pelayanan kesehatan untuk apa? Untuk preventif, untuk mencegah agar mereka tidak sakit dan bisa mempertahankan kesehatan. Nah, itu paradigma di negara maju. Tapi kalau di negara-negara berkembang ke bawah, paradigmanya adalah datang ke sarana pelayanan kesehatan ya ketika sakit. Makanya kita sebut dengan rumah sakit. Maka paradigma yang seharusnya kita bangun, kita edukasi kepada masyarakat adalah rumah sehat. Jadi kita datang itu bukan karena sakit, tapi karena kita sehat, agar kita bisa mempertahankan kesehatan, agar kita terhindar dari penyakit. Nah, itu adalah pekerjaan tantangan farmasis, yang mungkin kita sebelumnya berpikir, kalau orang sakit, makin banyak orang sakit, maka makin untung kita usaha. Padahal kita harus bangun. Yang kita harus bangun adalah paradigma sehat. Kita harus membantu masyarakat bagaimana mereka bisa mempertahankan kesehatan. Nah, dengan demikian ya mengakibatkan meningkat juga penggunaan obat-obat OTC. Nah, seperti vitamin ya, suplemen. Jadi swamedikasinya akan meningkat, pengobatan mandiri. Gitu. Maka diperlukan di sini kemampuan apoteker untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan swamedikasi. Jadi menjaga dirinya sendiri agar mereka tetap sehat dan mempertahankan kesehatan. Nah, sehingga kondisi dan peluang seperti ini harus kita dapat manfaatkan sebagai seorang calon apoteker. Nah, yang memiliki apotek mandiri ya sebagai tempat melakukan praktek keprofesian. Nah, kemudian di sini penting intervensi apoteker itu berdampak yang positif ya bagi efisiensi dan efektivitas mutu pelayanan kesehatan nih. Harus kita buktikan bahwa intervensi apoteker itu positif. Sehingga apa? Ketika orang merasakan dampak positif dari intervensi apoteker, maka otomatis orang akan memerlukan apoteker. Kalau pergi ke apotek bukan cuma sekedar cari obat, tapi justru cari apoteker, gitu ya, untuk mendapatkan penjelasan. Sebagaimana sekarang orang datang rela mengantri untuk mencari dokter, nah mencari profesi yang lain, maka itu tantangan. Sehingga dengan sendirinya imbalan fee kita juga akan dapatkan dari kegiatan kita tersebut yang kita ini dibutuhkan karena intervensi kita itu sangat diperlukan. Nah, ini adalah paradigma kita bahwa pelayanan kefarmasian itu not only dispensing service, tidak hanya melayani dispensing resep dokter. Ada resep kita layani, kita racik, kita berikan. Tapi juga kita itu memberikan pelayanan obat-obat OTC, over the counter tadi, obat-obat bebas terbatas, obat wajib apotek, untuk membantu masyarakat dalam swamedikasi. Selain itu juga skincare, selain itu juga healthcare. Nah, ini tadi adalah peluang-peluang kita. Jadi orang-orang yang sehat juga menjadi sasaran kita untuk kita jaga kesehatannya, ya, terkait dengan perawatan kesehatan, perawatan kulit dan sebagainya. Walaupun sesungguhnya mereka tidak sakit. Nah, begitu ya. Jadi itu paradigmanya. Oke. Yang kedua,
kita lihat perbedaan kehidupan kuliah dan kerja. Maka ini adalah narasi awal saya. Maka jangan kita cari perbedaannya. Mari kita munculkan persamaannya ya. Nah, karena keduanya ini adalah bagian dari episode kehidupan yang sekarang real kita hadapi. Khususnya kalian sebagai mahasiswa farmasi. Nah, kenapa? Baik kuliah, baik kerja, itu menjadi peluang ladang amal ibadah bagi kita semuanya ya, asal niat kita lurus karena Allah. Tidak ada ruginya kita menjalani kuliah dengan baik, ya. Tidak ada ruginya juga kita menjalani dunia kerja dengan baik. Maka sekarang sesuai porsinya kita sebagai mahasiswa, maka jalani itu dengan yang terbaik, gitu ya. Sesuai yang seharusnya menjadi mahasiswa, menjadilah mahasiswa yang terbaik, gitu ya. Menjadi seorang mahasiswa farmasi, jadilah seorang farmasis yang terbaik. Jangan sekedarnya, jangan ala kadarnya, tapi do the best, lakukan yang terbaik. Nah, jadi kuliah dan kerja itu sama-sama proses penempaan diri kita untuk apa? Menjadi insan yang lebih bermanfaat. Nah, maka itu kita camkan sehingga kita punya motivasi. Kalaupun kita sekarang sedang kuliah, kita punya motivasi untuk menempa diri kita menjadi insan yang lebih bermanfaat. Nah, coba sekarang silahkan kalian jawab dalam diri masing-masing, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa yang kalian rasakan? Nah, dulu ketika kita sebelum kuliah, ketika kita masih sekolah, kita memandang senior-senior kita yang sudah kuliah. Ya, coba ya, saya ingin rasanya menjadi seorang mahasiswa kuliah, sepertinya seru. Sekolah ini rasanya membosankan, banyak pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Kuliah sepertinya keren gitu ya. Itu yang kita bayangkan. Nah, sekarang ketika kita kuliah, kita bisa jadi merasa iri melihat orang yang sudah bekerja. Nah, kita menganggap orang yang sudah bekerja ini kayaknya keren, gitu ya. Tidak bergantung dengan orang lain, tidak bergantung dengan orang tua. Jadi mereka itu tampaknya mapan, tampaknya matang, gitu. Sehingga kita merasa tidak sabar untuk bekerja. Sehingga kita kuliah pun tidak dengan sungguh-sungguh. Padahal kita tidak sadar biaya untuk menyelesaikan perkuliahan kita juga tidak sedikit, gitu ya. Waktu dan tenaga pikiran yang kita keluarkan juga tidaklah mudah. Tapi kita selalu berandai-andai, selalu berangan-angan ingin men-skip episode kehidupan kita ini agar seperti orang, selalu orang lain yang kita lihat. Nah, orang bekerja, kita masih kuliah, pengen rasanya cepat-cepat selesai kuliah dan bekerja. Nah, itu jadi visi tidak masalah. Tapi yang membuat kita lalai dengan kenyataan saat ini kita seorang mahasiswa, gitu ya, itu yang menjadi problem. Sehingga kita tidak serius menjalani perkuliahan yang kita jalani ini, gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat, kalaupun memang harus dipaksa untuk melihat perbedaan antara kuliah dan kerja, maka sesungguhnya mereka punya persamaan. Ada perbedaan-perbedaan yang coba kita camkan bersama ya. Nah, coba kita lihat dari segi jam masuk dan jam pulang. Kuliah atau kerja masing-masing punya, kecuali pekerjaannya itu pekerjaan yang trainer tadi. Kita semua yang jadi bosnya, kita kerja pun tidak perlu waktu datang dan pulang, tidak perlu tempat, bisa saja bekerja dari laptop, bekerja dari HP, bekerja dari rumah. Itu bisa juga seperti itu. Tapi yang pasti secara umum pekerjaan kuliah ada jam masuk, ada jam pulang. Yang diperlukan di sini adalah kedisiplinan. Nah, coba kalian bayangkan, ketika masih kuliah dengan kerja, enakan mana ya, gitu ya. Kalau kita masih kuliah tentunya berpikir enakan kerjalah gitu. Gitu juga dulu ketika masih sekolah, enakan kuliah lah. Nanti ketika udah bekerja, melihat orang yang menjadi pengusaha, enaklah. Pengusaha, tidur pun uangnya ngalir. Demikian terus selalu kita itu tidak pernah puas dan selalu melihat orang lain lebih enak, gitu ya. Coba kita lihat, kalau kita kuliah, kalau kita tidak datang kelas tepat waktu, tidak disiplin, kira-kira apa konsekuensinya? Nah, bisa jadi kita hanya sekedar diingatkan, kenapa kamu terlambat dan sebagainya, tidak sampai membuat status mahasiswa kita dicabut, gitu ya. Tidak sampai kita dipecat dari status mahasiswa, kecuali hal-hal yang
yang kecuali hal-hal yang urgent gitu. Tapi kalau hanya sekitar jam masuk jam pulang, sesungguhnya itu hanya untuk melatih kedisiplinan, tidak sampai membuat mahasiswa dikeluarkan dari status mahasiswanya. Coba ketika sudah bekerja, kalau tidak disiplin, masuk dan pulang, kira-kira apa yang terdampak? Ya bisa jadi kita ditegur sampai dipecat. Kalau kita bekerja di tempat orang lain. Kalau kita lihat ini, kayaknya masih mending enak kuliah ya, gitu. Nggak sampai menyebabkan kita dipecat dari status mahasiswa. Nah ini perbandingan, contoh saja. Agar apa? Agar kita terus semangat menjalani yang kita jalankan saat ini, khususnya sebagai mahasiswa. Coba kita lihat, ada perbedaan yang kedua, tugas. Tentunya selama kita menjalani kehidupan, kita tidak lepas dari tugas. Kita standby saja di rumah pun pasti punya tugas. Entah itu tugas dari orang tua, disuruh ke warung, atau sebagainya, pasti ada tugas. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab. Selama kita hidup, pasti kita perlu rasa tanggung jawab. Sense of responsibility. Punya rasa tanggung jawab. Yang dalam bentuk, ini adalah tugas ya. Nah, coba kita lihat, kalau kita kuliah. Nah, kira-kira tugas itu, diberikan oleh dosen misalnya, diberikan oleh guru untuk dikerjakan. Nah, kalau di tempat kerja mungkin tugasnya, tanggung jawabnya diberikan oleh atasan. Gitu ya. Kalau tugas tidak dikerjakan, tugas kuliah, mungkin efeknya hanya kepada diri sendiri. Nilai kita saja yang bermasalah, tidak sampai merugikan orang lain, kecuali tugasnya tugas tim. Makanya penting juga diberikan tugas tim untuk melihat kalau ada yang bermasalah secara individual, maka dia belajar bagaimana bekerja dalam tim. Gara-gara dia, maka timnya jadi kacau dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk aplikasi ke dunia kerja. Karena kalau di dunia kerja, kita tidak melaksanakan tugas, bukan diri kita saja yang bermasalah. Tapi perusahaan kita, institusi kita, tidak hanya diri kita sendiri yang bermasalah. Tapi divisi-divisi lain yang berhubungan dengan kita juga punya problem. Skala besar, institusi kita punya masalah karena kita tadi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Artinya apa? Lebih fatal mana kalau kita melalaikan tugas? Dunia kerja akan lebih fatal. Wah, enakan kuliah ya dari kerja sampai tahap ini kita menganggap demikian. Gitu ya. Coba kita lihat lagi, pertanggungjawaban. Kalau kita lihat pertanggungjawabannya kepada siapa? Selain tadi kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Tentunya kita punya kuliah, kerja, punya pertanggungjawaban. Nah, kalau kita kuliah, mungkin pertanggungjawaban kita kepada dosen kita, gitu ya. Kemudian kalau kita bekerja, pertanggungjawaban kita bisa kepada atasan kita. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat kuliah, kita selalu diberikan informasi. Ya, selalu. Besok ujian, 2 minggu lagi ujian UTS, UAS. Selalu diinformasikan kapan kita hendak diuji. Otomatis apa? Kalau kita kuliah, kita tahu kapan ujian, kita tentunya sebagai seorang mahasiswa yang profesional ya, sebagai seorang mahasiswa, maka kita tentunya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian dengan terbaik persiapan, agar kita mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Masih enak ujian diinformasikan, tapi dalam dunia kerja, ujian bisa datang kapan saja, deadline bisa datang kapan saja. Dapat hari ini, diselesaikan hari ini, bisa saja. Ternyata tidak bisa diprediksi. Kalau sekolah kita belajar, masih bisa kita mengantisipasi kapan datangnya ujian. Kita persiapkan diri. Tapi bekerja ternyata complicated. Nah gitu ya. Tidak terprediksi. Nah ternyata sampai saat ini enak kuliah masih gitu ya. Tapi yang pasti setiap fase kehidupan itu harus kita lewati. Ya, tidak ada enak dan tak enak, semuanya harus dijalani. Nah, yang keempat ada sistem kerja. Bagaimana kuliah? Sistem kerjanya. Jadi kalau kuliah mungkin sebagian sistem kerjanya individu, beberapa diarahkan untuk kerjasama. Tapi kalau dalam bekerja, ketika ada seseorang yang memiliki nilai yang baik dari segi IPK, tapi dia tidak bisa bekerja dalam tim, ya, dan satu lagi punya IPK yang bagus ya, tidak bisa bekerja dalam tim, satu punya nilai yang menengah saja ya, tapi bisa bekerja dalam tim, maka perusahaan ya akan lebih memilih orang-orang yang bisa bekerja sama dalam tim.
Ya, karena dalam bekerja tidak diperlukan hanya kemampuan individu, tapi diperlukan kemampuan bekerja sama dalam tim. Lebih bagus lagi punya nilai yang baik, ya, tapi juga bisa bekerja sama dalam tim. Wah, itu luar biasa. Oleh karena itu tadi kalian diberikan materi sebelumnya mungkin tentang teamwork. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada reward and punishment. Kalau kuliah, gimana ya kira-kira penghargaannya? Ya mungkin berupa nilai, IPK, IP, dan sebagainya. Ya, tapi kalau bekerja, mungkin rewardnya bisa berupa penghasilan, bisa berupa gaji, bonus, dan sebagainya. Tapi coba lihat kalau kita salah. Kalau mahasiswa melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Apakah langsung kita mendapatkan hal yang fatal? Ya paling kita diperingatkan, dinasehati. Tapi coba dalam dunia kerja ketika melakukan salah, mungkin tidak bisa negosiasi, penghilangan pekerjaan, hubungannya dengan nafkah untuk keluarga. Ya, gitu juga dalam kuliah. Kalau salah kita dalam memberikan obat kepada pasien saat kita praktek PKL atau PKPA, praktek kerja apoteker ya, mungkin tidak sampai membuat kita masuk penjara. Karena kita masih di bawah tanggung jawab apoteker senior yang melatih kita. Tapi kalau dunia kerja, kita salah memberikan obat, salah memberikan pelayanan, orang melaporkan, bisa jadi kita langsung masuk penjara. Ternyata konsekuensi dunia kerja di kehidupan nyata itu lebih kejam dan lebih keras daripada pendidikan di kuliah. Maka itu harus kita camkan. Kalau kita sejak latihan saja, kalau ibaratnya kita sebagai seorang tentara prajurit ya, kuliah ini adalah tempat kita bersimulasi sebelum kita menghadapi medan perang, medan juang yang sesungguhnya. Kalau dalam kita melakukan latihan simulasi saja tidak serius, yakinkah kita di medan pertempuran sesungguhnya kita bisa sukses dan selamat? Itu yang menjadi bahan yang perlu kita renungkan bersama, gitu ya. Coba kita lihat lagi yang selanjutnya terkait dengan tips dan trik menghadapi masalah dalam dunia farmasi atau dunia baik itu kuliah atau kerja. Bagaimana sih tips dan triknya? Oke. Pertama, mindset kembali yang ingin saya ajak kepada rekan-rekan semuanya ya. Nah, pertama kita harus mengubah mindset kita, persepsi kita tentang masalah. Bahwa masalah itu adalah tantangan dan keniscayaan. Ya. Selama kita masih menyandang status hidup, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Karena masalah itu adalah tantangan dan keniscayaan, pasti ada selama kita punya status hidup. Makanya ada orang yang tidak tahan dengan masalah, mereka mengakhiri hidup mereka. Walaupun sebenarnya mengakhiri hidup mereka tidak lepas dari masalah. Karena sebagian orang-orang yang memiliki iman, ada kehidupan setelah kematian ya. Nah, jadi kita jangan takut. Masalah itu biasa, jadikan tantangan. Itu adalah sarana kita untuk naik kelas. Sebagaimana kita kuliah, tidak habis-habisnya dengan latihan, tugas, ujian, UTS, UAS. Tidak habis sampai kita menyelesaikan status mahasiswa. Lepas dari status mahasiswa pun kita tidak lepas dari ujian. Bahkan ujiannya lebih berat lagi. Kehidupan nyata, lebih real, tidak simulasi, gitu ya. Oke, maka kita harus memperhatikan. Kita sadar bahwa kita ini manusia selalu dan selalu punya sifat yang tidak pernah puas. Suka berandai-andai, punya angan-angan. Selalu terasa manis angan-angan itu. Kita selalu sibuk menguruskan masa depan yang belum tentu entah nyampai entah tidak usia kita untuk menghadapi masa depan. Karena kita saking sibuknya memperhatikan, memikirkan masa depan yang belum datang, belum tentu datang kepada diri kita ini. Tapi kenyataan yang udah jelas-jelas di depan mata kita, saat ini yang kita jalani justru kita sia-siakan. Mungkin kita termasuk seperti itu ya. Jelas-jelas kita sekarang sebagai seorang mahasiswa, di depan mata kita itulah realnya kehidupan kita, kita selalu melalaikan, sia-siakan, berandai-andai. Coba nanti kalau sudah selesai kuliah, masa depan ini. Padahal belum tentu kita sampai kepada masa depan itu. Maka yang terbaik dan bijaksana adalah jalankan kehidupan saat ini yang justru real, yang kita hadapi ini dengan terbaik. Maka masa depan itu adalah cerminan kita saat ini. Ketika saat ini kita siapkan dengan terbaik, masa depan kita itu insya Allah cerminan usaha kita saat ini. Gitu ya. Nah, maka bagaimana kuncinya?
Dua saja kuncinya, sabar dan syukur. Apapun kondisi kita, sabar. Menerima tantangan, masalah tadi, sabar. Menerima kenikmatan, menerima kesuksesan, syukur. Gitu. Itu aja kuncinya. Dan yang kedua, HHN. Apapun yang kalian hadapi, maka HHN ini mungkin bisa menjadi rumus singkat. Hadapi. Ya tidak mungkin kita untuk lari dan men-skip episode kehidupan kita ya. Kemudian hayati, renungkan ada apa sebenarnya hikmah di balik yang kita hadapi ini. Kemudian nikmati saja prosesnya. Kita nikmati proses yang kita jalani ini sebagai bentuk episode cerita dalam kehidupan kita. Nikmati proses, tidak hanya sekedar menjalani ya. Nikmati proses. Kalau sekedar menjalani, nanti kita menjalani kehidupan itu dengan sekedar dan ala kadarnya. Tapi kita harus nikmati prosesnya. Tidak sekadarnya dalam menjalani. Oke. Nah, kemudian motivasi dan trik tips yang lain, maka kita harus punya visi yang jauh ke depan. Tidak sekedar kuliah dan lulus kuliah. Tapi kita harus punya visi, bahkan yang lebih dari visi di dunia, bahkan sampai tembus ke akhirat gitu. Nah, agar apa? Banyak orang yang punya visi yang sangat singkat, dengan kesuksesan, mereka menganggap kesuksesan itu ketika mereka sudah kaya, banyak penghasilan, punya rumah mewah. Berapa banyak orang yang sudah mencapai rumah mewah ya, sudah berada di puncak gunung kesuksesan, terus mereka bingung harus ngapain lagi. Saking sudah suksesnya, semua harta sudah dimiliki, ketenaran sudah dimiliki, terus karena mereka visinya hanya dunia, mereka bingung mau ngapain. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah sampai di puncak kesuksesan, di gunung kesuksesan, mereka justru lompat dari gunung ya, mati otomatis. Kenapa? Karena mereka tidak sadar di atas gunung masih ada langit, di atas langit masih ada langit, masih banyak target-target yang harus dia capai. Sesungguhnya masih ada langit di atas langit. Namun karena visinya hanya setinggi gunung, mereka tidak sadar ada bintang yang tinggi di angkasa. Maka jadikanlah hayatuna kulluha ibadah. Jadikanlah hidup itu hanya untuk ibadah. Kuliah ibadah, kerja pun ibadah. Semua yang kita lakukan niatkan karena adalah ibadah. Oke. Maka bagaimana caranya? Persiapkan diri kita. Persiapkan dengan persiapan yang terbaik untuk menyongsong menghadapi masa depan, walaupun belum tentu kita bisa menggapai masa depan. Tapi kita wajib mempersiapkan yang kita hadapi sekarang. Gitu. Maka saat ini yang kita jalani saat ini itu ya adalah penentu, adalah cerminan masa depan kita. Maka mari kita jalani yang ada di depan mata kita ini dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Selanjutnya, maka ini adalah hal yang penting. Bagaimana kita untuk menjalani tadi? Maka kita harus punya arah, harus punya tujuan yang jelas. Mau kemana kita melangkah ini? Mau kemana profesi kita ini kita arahkan nanti setelah kuliah dan sebagainya. Kita harus punya tujuan, punya arah, punya mimpi yang jelas. Nah, kemudian untuk mencapai arah dan tujuan itu kita harus punya skill. Kita punya keterampilan, punya strategi. Itulah yang kita asah dalam perkuliahan. Maka jangan sampai kita men-skip episode kehidupan kita kuliah ini terus untuk bekerja. Sesungguhnya ini adalah latihan untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan strategi kita agar kita bisa mencapai tujuan tadi. Maka nikmati jalani proses pendidikan ini gitu ya. Kemudian yang ketiga yang penting, motivasi. Kalau kita tidak punya motivasi, walaupun kita sudah punya arah, punya skill strategi, tapi kita hambar motivasi kita di tengah, tidak punya semangat, maka kita bisa putus di tengah perjalanan, tidak sampai kepada akhir. Maka kita harus punya niat di awal, punya arah dan tujuan. Kita punya motivasi dan semangat di tengah, sampai kita mencapai tujuan kita sampai akhir. Nah, ini adalah 3 yang penting kita miliki, tips dan triknya yang harus kita punya. Nah, kenapa arah begitu penting? Ya, karena kita tidak memiliki arah yang jelas. Kalau kita tidak punya ini, maka kita akan berjalan tanpa tujuan. Kita hanya menghamburkan energi, potensi yang kita punya, sementara belum tentu kita mencapai apa yang kita harapkan. Belum tentu kita mencapai apa yang kita tujukan. Maka kita penting pertama punya arah. Kemudian kita punya skill, punya strategi untuk mencapai arah dan tujuan itu.
dan kita punya motivasi untuk mempertahankan agar kita punya arah. Kata-kata bijak mengatakan ya, ketika kita punya arah, kita punya tujuan, dan kalian punya masalah untuk mencapai arah dan tujuan itu, maka jangan ubah arah atau tujuan kalian. Tapi ubah strategi untuk mencapai arah dan tujuan itu. Nah, itu mungkin bisa mendalam maknanya ya. Arah dan tujuan tetap satu, strategi bisa berbagai macam. Gagal satu cara strategi, maka kita gunakan strategi yang lain. Maka kita tetap fokus pada tujuan. Nah, ini adalah tips-tips sukses itu bukan hanya nilai. Kalau hanya nilai, banyak mahasiswa yang score oriented. Banyak mereka yang ingin mendapatkan nilai terbaik, tapi dengan cara yang curang. Karena mereka menganggap nilai adalah berhala bagi mereka. Nilai adalah sesembahan mereka. Nilai akademik itu seperti segala sesuatu yang ingin mereka capai. Padahal itu bukan tujuan. Itu adalah sarana. Berapa banyak orang yang ingin nilainya baik, tapi mengorbankan harga diri mereka, mengorbankan adab dan etika mereka sebagai seorang mahasiswa yang punya kepribadian yang luhur. Maka yang kita harus punya adalah keteladanan dan kualitas diri. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita selain nilai akademik? Nilai akademik itu penting ya, jangan disalah-artikan nilai akademik tidak penting. Penting, tetapi bukan satu-satunya yang menjamin kesuksesan. Maka jangan sampai menjadi alasan, oh nilai kan tidak penting, yang penting kan kita baik. Ya, nilai juga harus kita kejar, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai niatnya baik, caranya tidak baik. Maka niat harus baik, harus lurus, caranya juga harus demikian. Gitu ya. Nah, maka niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Maka keteladanan dan kualitas diri yang harus kita punya apa? Ya, berdasarkan banyak referensi, nilai itu adalah faktor kesekian dari kesuksesan seseorang. Maka yang berperan penting di situ adalah kejujuran, integritas, kemudian kedisiplinan. Nah, contoh ringan saja kedisiplinan adalah menghargai waktu. Misalnya kita selalu bangun pagi, gitu ya. Kenapa? Karena kita menghargai waktu, disiplin. Kalau kita kuliah, kita punya etika, kita juga terkait kedisiplinan, harus kita pertahankan. Ya, karena ini menjadi cerminan kita akan datang. Kalau kita sudah punya kebiasaan tidak disiplin, ya boleh jadi jangan bermimpi untuk kemudian akan menjadi seorang yang disiplin. Nah, boleh jadi rekan-rekan kuliah kalian sekarang itu adalah rekan kerja nantinya. Kalau mereka mengenali kalian sebagai seorang yang tidak disiplin, bisa jadi mereka nanti tidak berminat. Misalnya mereka menjadi bos, menjadi owner, ingin mengangkat kita sebagai salah satu partner. Mereka tidak berminat karena mereka tahu bobroknya kita. Misalnya kayak gitu. Maka kita harus menjaga image diri kita dengan image terbaik. Nah, entah itu image kepada teman, image kepada siapapun. Oke. Yang ketiga mudah bergaul ya. Kemudian kemampuan kita mengendalikan emosi. Kita bisa menempatkan diri kita, tahu kapan kita harus diam, tahu kapan kita harus bicara. Kita juga harus punya rasa empati, bisa memahami perasaan orang lain. Dan kita juga tidak bosan-bosannya untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana sih membahagiakan orang lain itu? Ya dengan membuat orang lain tersenyum. Maka jangan sungkan untuk memuji. Misalnya kalau kalian sebagai seorang siswa, ya seorang mahasiswa datang ke kampus, jangan sungkan untuk memuji satpam gitu. Wes satpam, ada lo, aman dah gitu. Damn! Atau ketika di sini ada office boy, gitu ya. Atau ada yang membuatkan minum atau kopi gitu ya. Kalau kita sudah bekerja, apa salahnya kita puji gitu ya, membuat orang tersenyum. Wes, mantap nih. Buatin kopi dong gitu. Kalau lo bikinin gue kopi, Starbucks kalah deh. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu kan membuat orang tersenyum dan sebagainya. Nah, maka yang selanjutnya yang keempat adalah dukungan. Maka dukungan orang tua, keluarga, khusus yang sudah menikah, dukungan pendamping, khususnya dukungan istri, ini ternyata sebagai pendukung kesuksesan seseorang. Nah, maka kalau yang
yang masih belum punya pendamping, ingin mencari pendamping, carilah pendamping yang berkualitas gitu ya, yang bisa mendukung kesuksesan. Bagaimana caranya? Ya mengupgrade diri kita menjadi terbaik, insya Allah akan dapat pendamping yang terbaik. Nah, bagaimana yang selanjutnya? Sabar. Seperti kunci tadi, ada sabar dan syukur. Apa selanjutnya? Bekerja sama dalam tim. Nah, udah dijelaskan tadi. Selanjutnya apa lagi? Punya etos kerja. Memiliki kerja keras dan kerja yang cerdas. Nah, itu penting dalam kesuksesan. Kemudian tidak lebih kalah pentingnya adalah kecintaan pada yang dikerjakan. Maka kita mengerjakan perkuliahan ini bukan karena terpaksa, karena kita yakin bahwa ini adalah proses penempaan diri kita, ya, sehingga kita semangat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, menjalani proses pendidikan. Demikian juga sampai di kerja nanti. Kita mengerjakan pekerjaan kita bukan karena disuruh atasan, tapi karena kita punya kecintaan kepada yang dikerjakan itu. Karena kita yakin yang kita kerjakan dengan terbaik sesungguhnya akan berbalik kepada diri kita juga akan menjadi terbaik. Nah, selanjutnya kita harus punya sifat kepemimpinan. Apa saja yang harus kita punya? Punya rasa percaya diri, punya rasa berani, punya pertimbangan yang matang, problem solver, bukan problem maker ya, berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kemudian pemimpin juga harus tahu kapan dia do it, melakukan sendiri itu, kemudian kapan dia delegate, mendelegasikan kepada orang lain, dan kapan dia mesti mendevelop, mengembangkan. Karena kalau seorang pemimpin tidak paham ini, ya bisa melakukan, bisa mendelegasikan, tapi tidak mampu mendevelop, maka suatu usaha apapun pasti akan mencapai suatu titik maturity, titik kematian, titik kejenuhan. Maka untuk meningkatkan kembali, maka perlu develop, inovasi dan sebagainya. Nah, kemudian punya semangat, selalu punya harapan. Tidak ada alasan untuk tidak punya harapan. Punya motivasi, punya kepribadian. Nah, kepribadian ini yang penting. Ya, bukan sekedar mobil pribadi, rumah pribadi, atau HP pribadi. Kepribadian ini adalah benar-benar kepribadian ya. Punya kepribadian yang kompetitif, punya semangat juang. Bahwa dia sadar bahwa dia lahir di dunia ini juga adalah hasil kompetisi dari ratusan juta sperma, yang lolos ya dia. Maka jangan sampai dia menjadi seorang pecundang, tapi dia harus menjadi seorang pahlawan, pejuang. Karena punya kepribadian yang kompetitif, tidak akan pernah menyerah kalah sebelum dia mulai berjuang. Dan mampu beradaptasi, itu penting juga. Apapun proses pendidikan kita, dalam fase kehidupan pasti ada fase adaptasi. Gitu ya, dalam bekerja nanti juga ada fase adaptasi. Kemudian punya manajemen, pengelolaan hidup yang teratur, salah satunya manajemen waktu. Apalagi yang lain yang penting, mampu menjual ide, mampu menjual gagasan. Nah, ini penting, dalam pekerjaan apapun ini penting. Ketika kita punya ide yang bagus, tapi kita tidak bisa menyampaikan ide kita kepada orang lain, maka ide kita mentah dan tidak diterima, tidak bisa terrealisasi. Ide hanya sekedar ide yang ada dalam angan dan otak pikiran kita. Tidak akan pernah menjadi realisasi kalau kita tidak punya kemampuan ini. Nah, kemudian kita untuk bagaimana biar bisa ide kita bisa disampaikan dengan baik, maka kita tidak bisa lepas dari kemampuan skill berkomunikasi yang efektif dan public speaking yang mumpuni. Tentunya ini tidak hanya sekedar datang dari lahir, bisa kita asah, bisa kita latih. Maka komunikasi, public speaking ini hal yang penting. Kemudian selanjutnya kuasai informasi. Wawasan kita harus luas. Sebagai seorang pemimpin, ya, kita harus mengetahui semua hal, harus tahu. Agar apa? Tidak dibodoh-bodohi oleh orang. Walaupun kita tidak harus memahami secara detail dan mendalam semua hal. Karena kita tentunya akan dalam detail ahli dalam satu bidang misalnya. Tapi kita wajib tahu semua hal, tidak ketinggalan info dan berita. Nah, kemudian yang lain yang penting adalah mental positif. Apapun yang kita hadapi, kita harus berpikir positif. Apapun yang kita temukan, kita harus berucap positif. Harus bertindak positif. Antara pikiran, ucapan, tindakan, mesti positif. Mesti sejalan. Jadi jadilah orang yang positif. Nah,
ini juga hal yang penting, menjadi catatan penting. Mulai sekarang, jangan sia-siakan waktu. Maka mulai branding image diri kalian secara personal dan juga secara profesional. Maka kalian mesti menokohkan diri. Tokohkan diri Anda. Agar apa? Agar orang mengenal nilai plus dari diri Anda. Apa sih lebihnya si A ini? Tokohkan, branding diri Anda. Maka ketika sejak kuliah kalian sudah membranding diri kita menjadi orang yang tidak disiplin, ya itulah branding kita. Bahwa yang namanya si A itu memang jagonya telat, jam karet, penghasil karet sedunia misalnya. Ataupun yang ini, wah orangnya ini disiplin, orangnya ini ramah, bla bla bla, humble dan sebagainya. Maka coba mulai dari sekarang, temukan bakat, temukan minat, dan branding diri kita secara personal dan juga profesional. Tokohkan diri kita. Tokohkan diri kita sehingga orang mengenal kita, mengenal nilai plus diri kita. Nah, sehingga kita memiliki keistimewaan dibanding orang lain. Karena ini penting untuk kesuksesan nanti, tips dan trik dalam dunia kerja. Karena kita sudah mentokohkan diri kita sejak sekarang. Mungkin pemimpin-pemimpin besar yang ada di negara kita, di dunia, mereka tidak serta-merta jadi presiden, tidak serta-merta jadi pemimpin. Tapi mereka sudah menokohkan diri mereka sejak awal. Mereka sudah membangun citra diri mereka itu sejak awal. Maka hati-hati dengan branding image. Jangan sampai orang mengenal kita, mengenal dengan image yang negatif. Maka buatlah branding image personal dan profesional yang positif. Nah, sekarang coba dijawab dalam diri kita masing-masing. Sudah seberapa kenal orang dengan diri kita? Nah, siapa sih yang sudah mengenal diri kita ini selain keluarga kita? Nah, kemudian marilah kita mulai kenalan. Banyakin pertemanan. Jangan banyakkan permusuhan ya. Nah, biar kita dikenal. Nah, maka bagaimana? Kita harus pilih teman yang berkualitas, tidak sekedar teman. Maka kita pilih teman yang berkualitas yang bisa membantu membranding image kita. Bukan dalam hal kita memilih-milih teman. Boleh berteman dengan siapapun, karena semua teman adalah sarana belajar. Tapi untuk menjadi teman sejati, untuk menjadi sahabat, pilih yang berkualitas. Khususnya di era milenial dan era digital saat ini, sangat mudah sebenarnya untuk membranding image kita. Gunakanlah media sosial dan sebagainya. Banyak sekali untuk membranding image kita ya. Maka hal yang penting berikutnya adalah track record. Rekam jejak digital. Nah, sekarang kalau kita lihat rekam jejak digital itu sadis ya. Sadis. Kita sekarang ngomong A, 10 tahun lagi ngomong B, itu ketika orang rekam dan orang kompilasi, maka itu sadis gitu rekam jejak. Bisa melihat diri kita ini konsisten atau tidak misalnya gitu. Pelin-pelan atau tidak. Kadang ini ngomong ini, tahun ke depan udah ngomong yang lain. Atau kalau kita dalam media sosial, kita menggunakan media sosial tidak baik, itu menjadi rekam jejak digital. Perlu kalian ketahui, banyak sekarang HRD ya, dalam suatu perusahaan kalau menerima pekerjaan, mereka selalu minta akun media sosial kita, ya enggak? Nah, dan mereka selalu, sebelum mewawancarai, mereka selalu melihat akun media sosial. Mereka itu ingin melihat bagaimana aslinya kita berinteraksi di dunia maya yang kita itu sepertinya tanpa pertanggungjawaban gitu kan, terserah kita, jari-jari kita, jempol-jempol kita. Tapi justru ini dalam dunia milenial penting, maka hati-hati dengan rekam jejak digital. Kalau suka mengeluh di Facebook, suka mengeluh di media sosial, ya berarti orangnya memang suka begitu, pesimis gitu ya, tidak punya optimistis. Bagaimana mau diterima di perusahaan ini? Kalau memang dia punya rekam jejak yang sukanya mengeluh, gitu ya. Maka sekarang silahkan dijawab di diri masing-masing. Nah, kira-kira kita ini penikmat sosial media atau pemanfaat sosial media? Kalau hanya sekedar menikmati, berapa banyak yang orang menggunakan media sosialnya itu untuk usaha, untuk branding image, untuk menebarkan kebaikan, untuk berbagai macam aspek kehidupan dia gunakan itu, manfaatkan sosmed. Sosmed bukan sekedar tujuan, tapi sarana, gitu ya, sarana. Nah, jadi mari saya mengajak ya,
dalam dunia milenial ini, era digital, maka kita tidak hanya sekedar menjadi penikmat sosmed, nengok status orang, buat status yang nggak jelas ya, tapi mari kita manfaatkan sosmed dengan sebaik-baiknya dan kita buat rekam jejak digital kita menjadi rekam jejak yang positif. Nah, hindari perdebatan di sosmed ya, membuat rekam jejak kita itu negatif dan tidak ada gunanya juga sehingga nanti saling blokir dan sebagainya. Maka sayang sekali gitu. Sementara kita harus menciptakan relasi. Maka di sosial media ya yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja ya. Nah, itu. Kenali bakat. Kalau kalian suka menulis, maka menulislah. Kalau kalian suka membuat editing video, ya buatlah itu. Untuk membuat branding image, untuk membuat rekam jejak yang positif di digital gitu. Nah, kemudian mari kita jawab dalam hati. Apakah cukup ternyata kita ini hanya menjadi mahasiswa yang kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Cukup nggak kira-kira kalau ingin menjadi sukses seperti tadi? Ternyata tidak cukup. Karena hidup itu adalah kompetisi kita menuju yang terbaik ya. Dan sukses itu adalah khairun nas ampa'un linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apa yang kita lakukan itu, ketika apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, nah itulah sukses. Nah, maka jadilah orang yang bermanfaat dengan amal unggulan. Amal unggulan apa yang kita punya? Yaitu tadi, brandinglah image kita. Gali potensi kita masing-masing. Gunakan, manfaatkan sosial media untuk menebarkan kebaikan dan sebagainya. Tidak hanya dunia maya, dunia nyata mestinya juga kita menjadi branding image yang terbaik. Nah, maka dalam hal ini, kalian dilatih dalam inhalasi, kalian dilatih dalam CT. CT itu sebenarnya adalah singkatan yang kalian singkat ya. Sebenarnya kegiatan itu nama champion training. Champion training itu singkatan lagi. Dari apa? Karakter, Management, and Spirit of Organizing Development Training. Luar biasa namanya ini. Bagaimana manajemen karakter dan bagaimana mengembangkan semangat organisasi. Apa pentingnya organisasi? Ya, organisasi ini sangat penting. Sebagaimana organisasi ini, maka kita mesti berorganisasi. Kita mesti berjamaah. Jangan lari dari jamaah. Jangan lari dari organisasi. Sampai kalian nanti jadi seorang apoteker pun tidak ada gunanya profesi apoteker kalau tidak punya organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Siapa yang memperjuangkan apoteker kalau bukan organisasi? Bisakah apoteker memperjuangkan diri sendiri kalau tanpa kekuatan organisasi? Dokter juga punya organisasi, perawat juga punya organisasi. Kalian mahasiswa farmasi punya organisasi HMF. Nah, KMFK ini punya organisasi BEM. Semua punya organisasi. Kenapa? Ya karena kalau lidik satu batang tidak bisa nyapu. Tapi kalau sudah diikat jadi satu yang kokoh dan kuat, bisa menyapu sampah-sampah yang berserakan di lantai. Bahkan bisa memukul dengan sakit. Nah, maka organisasi ini adalah yang harus kita jalani sebagai wujud nyata keimanan kita. Karena ini suatu keniscayaan. Ya, kenapa keniscayaan? Ya, ini adalah sebagai gambaran bahwa Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berorganisasi, yang barisannya itu teratur, seakan-akan mereka itu bangunan yang tersusun kokoh. Ini adalah gambaran pentingnya organisasi, gitu ya. Kemudian kebaikan itu yang tidak tertata dengan rapi itu bisa dikalahkan loh oleh kemaksiatan yang tertata dengan rapi. Ya, kemaksiatan saja mereka punya organisasi, masa dalam hal kebaikan kita tidak mengimbangi organisasi dengan tujuan yang baik, gitu ya. Maka kita harus menjadi pelaku, bukan hanya penikmat. Kita harus menjadi seorang pelaku di situ ya, menjadi seorang yang berkontribusi agar kita tidak dilupakan. Nah, karena apa? Seperti di media sosial. Banyak nggak konten-konten negatif? Banyak sekali. Untuk diblokir, dihapus susah. Bagaimana melawannya? Selain dihapus, diblokir oleh lembaga yang berwenang, tentunya kita serang konten-konten negatif dengan konten-konten positif. Buat konten-konten positif. Lawan yang negatif itu dengan positif. Jangan dilawan dengan yang negatif juga, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Banyak kebaikan-kebaikan itu hilang ya. Bukan karena banyaknya orang jahat.
Bisa jadi orang jahat itu sedikit, tapi mereka berorganisasi. Nah, namun kebaikan yang hilang itu karena banyaknya orang yang merasa baik, tapi hanya diam dan membiarkan kejahatan. Tidak berkontribusi sama sekali, hanya penikmat, tidak menjadi pelaku dan yang memanfaatkan, gitu ya. Maka kita harus camkan ini. Maka, kenapa penting organisasi? Kita sebagai tenaga kesehatan sudah tahu lah ini. Berbagai macam ilmu tentang tubuh ini saja luar biasa mempelajarinya. Organisasi yang paling baik adalah tubuh manusia. Siapa yang ngatur nyuruh-nyuruh ini semuanya? Tidak ada. Semuanya terorganisasi dengan rapi. Tentunya atas perintah Allah. Dan kita pelajari itu dengan ilmu anatomi fisiologi manusia dan sebagainya. Gitu ya. Contoh lain, organisasi. Keniscayaan sebagai bentuk keimanan. Tubuh kita saja berorganisasi. Sel jadi jaringan, jaringan jadi organ, organ jadi sistem organ. Jadilah organisme. Demikian juga hewan. Nah, hewan pun berorganisasi ternyata. Sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah. Nah, dari mana mereka ini belajar? Ini adalah insting. Hewan punya insting. Walaupun mereka tidak punya akal, tidak perlu logika. Mereka punya insting. Ternyata untuk mereka bisa hidup dan bertahan hidup, mereka harus berorganisasi. Nah, ini yang bagian terakhir dari penyampaian saya ya. Maka kebiasaan itu terbentuk diawali dengan pikiran yang positif. Ini tips dan trik. Maka awali semuanya dari pikiran. Seperti hal yang tadi saya sampaikan, menjadilah mental yang positif. Berpikir positif, ngomong positif, bertindak pun jadi positif. Maka awalnya ternyata diawali di pikiran. Nah, pikiran yang positif ini akan menentukan, membentuk cara pandang. Nah, dari persepsi, cara pandang yang terbentuk itu menghasilkan kata-kata kita yang penuh makna. Nah, kata-kata kita itu tadi menjadi sebuah perbuatan yang jika kita aplikasikan dalam kehidupan, itu akan menjadi kebiasaan. Maka kata kuncinya di sini adalah kebiasaan. Berawal dari kebiasaan. Maka marilah kita bentuk kebiasaan, maka kebiasaan itu yang akan membentuk dirinya. Susah merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, tapi bukan berarti tidak mungkin. Maka bentuklah kebiasaan. Jangan tunggu kebiasaan itu muncul, tapi harus dibentuk. Maka ketika sudah terbentuk, maka kebiasaan itu yang akan membentuk diri kita. Nah, ini adalah sebagai contoh kebiasaan. Ya, kebiasaannya orang ini ngetik pakai mesin tik, ya, ketika diganti dengan komputer, ya maka dia menggunakan komputer sebagaimana mesin tik ya. Maka ini kebiasaan untuk mengubah ngetik dari mesin tik menjadi komputer, itu juga mengubah kebiasaan. Nah, maka lakukanlah perubahan. Ya, tidak akan mungkin akan berubah kalau tidak dilakukan. Banyak orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Ada yang mau melakukan perubahan. Ada yang mampu melakukan perubahan. Ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah hal-hal yang penting untuk melakukan perubahan. Tidak hanya sekedar mau. Ya, ada juga yang mau tapi tidak mampu. Ada juga yang mampu tapi tidak mau. Ada juga yang mampu dan mau tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi harus punya kemauan pertama. Maka kemampuan akan bisa diusahakan. Dan kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Maka akan terbentuklah perubahan. Nah, bagaimana caranya? Maka ini yang kita butuhkan untuk melakukan perubahan. Harus punya motivasi diri. Harus punya alasan kenapa kita harus merubah kebiasaan kita yang buruk ini sebagai mahasiswa misalnya. Maka setelah itu kita harus punya komitmen yang kuat. Agar motivasi kita tetap tertahankan. Agar kita fokus pada tujuan. Selanjutnya tidak hanya sekedar angan. Harus take action. Lakukan sekarang. Karena apa? Perjalanan 1000 km tidak bisa dicapai kalau kita tidak mulai dari satu langkah yang terus menerus. Maka satu langkah itulah yang mengawali anak tangga kehidupan kita yang lain. 1000 km pun bisa kita capai. Gunung pun kita bisa daki. Dengan satu langkah pertama kita yang terus-menerus itu. Maka hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis nama di kolom komentar.
Silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, mungkin sudah jelas ya. Sudah jelas. Tinggal take action. Nah, semua itu tadi hanya motivasi dan teori ya. Ya, selanjutnya yang paling penting adalah aplikasi. Ya. Silahkan Wuri Handayani. Terima kasih kesempatannya Kak. Pak, izin bertanya. Misalnya Pak, ada kasus kan Pak, dia tuh ingin kuliah, tapi tuh kerja dulu mau nabung uang. Uangnya tuh udah terkumpul, terus dia tuh masuk kuliah kan Pak, udah menjalani kuliah, dan ternyata tuh dia tuh lebih enak kerja gitu Pak. Jadi tuh dia berhenti kuliah dan lanjut kerjanya lagi. Nah, kalau kasus kayak gitu, menurut Bapak gimana ya Pak, pandangan Bapak? Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, jadi dalam kehidupan itu orang punya cerita yang berbagai macam ya. Ada yang beruntung kalian punya orang tua yang mampu membiayai hidup ya, sehingga bisa kuliah fokus tanpa harus bekerja sampingan dan sebagainya. Maka syukur itu. Ada juga orang yang tersiok-siok nih, pengen kuliah, bukan tidak mau ya. Tapi karena kondisi yang membuat mereka tidak bisa masuk kuliah. Salah satunya adalah kemampuan, entah itu kemampuan ekonomi atau kemampuan yang lain. Nah, kemudian ada juga orang yang bekerja, kuliah sambil bekerja. Maka itu yang perlu dicamkan. Ya, sebagaimana kita tidak bisa memisahkan antara berbakti kepada orang tua, birrul walidain, ya, dengan menikah misalnya. Ada orang yang memisahkan. Ya, harusnya kita udah kuliah ini ya, kerja dulu, berbakti dulu kepada orang tua, baru kita memikirkan untuk menikah. Apakah itu suatu pekerjaan yang harus dipisahkan? Padahal, apakah tidak bisa sambil menjalani pernikahan, kalau memang seharusnya memang dia sudah wajib untuk menikah, daripada terjerumus, apalagi sudah ada calonnya ya, dengan mengabdi kepada orang tua. Sesungguhnya bisa dijalani bersama. Demikian juga kuliah dan kerja, gitu ya. Itu semuanya adalah episode kehidupan saja. Ada orang yang tanpa kuliah tapi bekerja. Ada orang yang bekerja tanpa kuliah, gitu ya. Ada orang yang kuliah tapi juga nanti tidak bekerja. Dalam artian bekerja sesuai dengan bidang kuliahnya. Ada yang menjadi ibu rumah tangga. Ada yang misalnya bekerja dari rumah menjadi pengusaha yang tidak sesuai dengan bidangnya, macam-macam. Nah, jadi bagaimana? Maka ya itu tadi, semua itu adalah proses ya. Adalah proses, dan semua orang tadi punya visi, punya misi, punya tujuan masing-masing. Kuliah itu adalah bukan tujuan. Kuliah itu adalah sarana. Gitu. Termasuk kerja itu juga bukan tujuan. Maka kalau tujuan kalian kuliah adalah untuk kerja, maka sangat sempitlah tujuan. Berarti kalau udah bekerja tercapai dong tujuan kuliah. Sesempit itukah? Maka bekerja juga bukan tujuan, tetapi sarana. Apa sih tujuan kita? Maka kita harus bentuk tujuan kita yang paling jauh. Ibadah tadi. Maka kita kalau mau kuliah, mau kerja, semuanya ibadah. Nah, tapi kalau orang memilih untuk kuliah, itu adalah sarana saja dalam salah satu bentuk ibadah. Karena tidak semuanya ilmu didapat dari bangku kuliah. Ilmu bisa didapat dari yang lain. Entah itu pendidikan non-formal, apa itu pelatihan, apa itu kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini karena yang menjadi peserta hari ini adalah mahasiswa, otomatis kan dia pasti sekarang sedang kuliah. Ya, maka ketika kuliah, ya itulah jalani dengan terbaik. Kalaupun memang harus bekerja, ya maka itu adalah episode kehidupan. Mungkin harus membantu orang tua sambil kuliah sambil bekerja. Nah, kemudian kalau ternyata keenakan dalam bekerja sehingga putus dalam kuliah. Ya, itu adalah pilihan. Adalah pilihan dalam hidup, yang pasti pilihan itu adalah konsekuensi dari diri masing-masing, gitu ya. Tapi kalau boleh menyarankan ya, ketika sudah memulai, maka selesaikanlah apa yang kalian mulai dengan terbaik. Kecuali memang harus memilih di antara pilihan yang berat, tentunya harus memilih, gitu ya. Itu mau tidak mau, episode masing-masing, gitu lah.
Itu ya. Jadi kita tidak menyalahkan orang yang keluar dari perkuliahan terus fokus bekerja. Tentunya mereka sudah pertimbangkan. Tentunya mereka punya alasan. Maka kita jangan sibuk ngurusin alasan orang lain. Perhatikan alasan diri kita sendiri. Kenapa kita berada di kampus nih? Kenapa kita masih kuliah dan tetap mempertahankan status kuliah kita? Nah, cari alasan itu. Orang lain urusan dia. Nah, dalam artian bukan kita tidak peduli ya. Dalam artian mereka pasti sudah punya pertimbangan tertentu. Bukan menyalahkan mereka yang berhenti kuliah untuk bekerja, demikian sebaliknya. Mereka ada yang kuliah sambil bekerja. Nah, maka yang penting adalah tadi kita bisa tidak menjadikan alasan, oh saya tidak bisa kuliah menjadi mahasiswa yang baik karena saya bekerja Pak. Tidak ada. Ketika kita sudah tahu konsekuensi kita sebagai mahasiswa dan kita sudah tahu konsekuensi kita sebagai bekerja, maka kita mendapatkan tantangan yang lebih besar daripada orang yang sekedar kuliah saja. Tapi kita punya tanggung jawab di kedua tempat. Tanggung jawab di tempat kerja, tanggung jawab di tempat kuliah. Nah, gitu. Itu ya. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Silahkan tulis namanya di kolom komentar. Kita lagi. Iya. Setelah ini ada kegiatan apa lagi dari panitia? Sudah selesai atau ada lagi? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin di-sharingkan. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa ditangkap maknanya ya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri materi pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, berarti kalau sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih dan mungkin saya pamit undur diri ya. Silakan melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.